Adapun kaifiat, maksud kaifiat tata cara batinnya sembahyang itu ada 3 perkara secara garis besar. Nah, 3 perkara ini mendiurai panjang kisahnya. Cuma 3 perkara aja Sidin. Pertama, mengetahui. Maksud mengetahui sini wajib, tulisnya wajib. Wajib mengetahui yang menyempurnakan syarat. Nah, jadi syarat sembahyang itu sah ada. Maka secara batin kita wajib pula mengetahui apa yang menyempurnakan syarat-syarat itu sehingga jadi sempurna. Itu satu dulu. Dan yang kedua, syarat dan rukun sembahyang. Itu sambungannya lah. Jadi mengetahui apa-apa saja yang menyempurnakan syarat sembahyang dan yang menyempurnakan rukun sembahyang. Itu maksudnya. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, wajib juga kita mengetahui ini secara batin dan mengiktikadkan, maksudnya meyakini akan rahasia-rahasia tiap-tiap rukun sembahyang. Nah, jadi dalam rukun sembahyang itu ada rahasia-rahasianya. Maka wajib kita mengetahui dan meyakini bahwa rahasia sembahyang itu ada. Tahu dan yakin. Itu nomor 2. Ini kaifiat batin. Yang ketiga, bersungguh-sungguh mengiktikadkan hakikat dan rahasia di dalam sembahyang. Nah, arti bersungguh-sungguh itu bujur-bujur dihayati waktu sembahyang akan hakikat dari sembahyang tersebut. Waktu menggawinya tadi. Ya kan ada orang menggawi sekadar membaca Fatihah. Ayat Fatihah itu kan rukun. Dibacanya sekadar membaca, sedangkan hatinya pang tasarahnya ya, nak mana hatinya. Itu kada sungguh-sungguh naring membaca Fatihah. Membaca bujuran membaca, tapi kada sungguh-sungguh mengiktikadkan akan hakikat dari surah Fatihah tadi. Nah, itu. Nah, jadi 3 perkara ini wilayah batinnya sembahyang. Wajib kita hafal dulu, coba dihafali dulu lah. Pertama tadi apa? Tahu apa-apa yang menyempurnakan syarat dan yang menyempurnakan rukun sembahyang apa-apa. Tahu. Yang kedua, mengetahui dan mengiktikadkan rahasia-rahasia tiap-tiap rukun sembahyang. Tahu dan yakin bahwa rahasia itu ada. Yang ketiga, pulang bersungguh-sungguh kita mengiktikadkan hakikat dan rahasia itu waktu mengerjakan sembahyang. Cak ibarat membaca Fatihah itu nah, Bismillahirrahmanirrahim itu ada hakikatnya apa? Nah, kita pahamin itu dan kita bawa di dalam sembahyang. Alhamdulillahirabbil alamin, membaca alhamdulillahirabbil alamin itu kan fikih, sudah tajwid, sudah wilayahnya. Tapi di hati kita tuh kayak apa waktu membaca alhamdulillahirabbil alamin itu? Nah, itu sebenarnya bersungguh-sungguh melaksanakan akan hakikat dari rahasia itu di dalam sembahyang. Titik di situ, tiga perkara wilayah yang batin. Adapun yang pertama, nah sidin bahas. Amun yang kaifiat zahir tuh kada sidin bahas lagi lah. Nah, itu sekedar kita tahu aja. Nah, sekarang adapun yang pertama dari kaifiat yang batin yang 3. Itu pertama dari yang 3 kaifiat batin, diciriin dulu tuh. Karena kada paham yang pertama yang mana aja. Di atas tadi ada juga yang pertama. Kaifiat zahir ada yang pertama, kaifiat batin ada yang pertama. Nah, ini yang pertama apa? Pertama dari kaifiat batin yang 3. Adapun yang pertama dari kaifiat batin yang 3 itu maka. Nah, itulah. Maka bahwasanya tersebut Nisidin memberikan syarah atau penjelasan dari 3 kaifiat, dari 3 macam kaifiat batin tadi. Nah, pertama Sidin syarahkan. Maka jasidin bahwasanya arti tersebut itu ditulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu bahwasanya di dalam sembahyang itu ada 12.000 perkara. Banyaknya ya kalau 12.000 perkara sebenarnya. Kemudian dihimpunkan ke 12.000 perkara itu menjadi ke dalam 12 perkara saja. Lalu jadi ringan. 12 perkara aja yang kita ketahui. Bila paham yang 12 ini sudah termasuk yang 12.000 tadi. Maka barang siapa menghendaki sembahyang, barang siapa hendak sembahyang itu sempurna, itu maksudnya. Barang siapa menghendaki sembahyang yang sempurna, nah, tambah itu yang sempurna, maka tak dapat tiada, artinya kada kawa kada, bahwa bersungguh-sungguh ia pada memeliharakan yang 12 perkara ini. Nah, itu hendak sempurna sembahyang, bujur sembahyang, itu wajib 12 perkara itu inya
menggawi atau paham dan mengerti dilaksanakannya supaya sempurna sembahyangnya. Nah, itu. Nah, apa yang 12 nih tuh? 12 itu sarah daripada pertama dari kaifiat batin. Ramailah. Nah, supaya jangan nyanyuk. Pertama dulu di antara yang 12 nih. Ada ilmunya. Nah, ada ilmu. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin katsirin fi jahlin." Nah, jadi ilmu itu berdahulu. Bermula amal yang sedikit, tetapi di dalamnya ada ilmu, itu lebih baik daripada amal yang banyak sedangkan di dalamnya jahil. Nah, sedikit ya, santai aja. Cak ibarat membawa batu itu tuh halus saja, batunya dibawa Balambai menuju istana presiden nih, halus ya, tapi harganya 1 triliun. Nah, ada yang 1 truk 2 truk membawa batu sungai. Pikirkan hal halus. Siapa ada harganya batu sungai? 2 truk 3 truk. Batu sungai kan kalau dibawa ke dalam istana, apalagi ke dalam kamar raja ya kalau. Tapi mau cincin halus saja, tapi harganya 1 triliun. Ini jangankan ke istana, ke kamar raja gini masuk. Nah, itu perumpamaan amal yang ditolak dan amal yang diterima nih. Jadi biar sedikit, tapi berdasarkan ilmu itu larang harganya. Yang kedua di antara yang 12 nih, wudu. Nah, jadi sembahyang tuh kada berwudu. Ya kalau karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa bituhur. Artinya tiada sah sembahyang itu melainkan dengan suci daripada hadas dan najis. Nah, kada berwudu. 2 sudah di antara yang termasuk 12 perkara. Ketiga, pakaian. Bapakaian artinya menutup aurat maksudnya. Nah, tulis itu menutup aurat. Nah, ini kenapa yang setiap satu dari 12 ini pulang dijabarkan sidin pulang. Nah, itu. Yang ketiga pakaian jasidin. Kenapa pakaian itu menutup aurat itu termasuk wajib dalam sembahyang? Karena firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Artinya pakai oleh kamu akan pakaian kamu tiap-tiap sembahyang oleh kamu. Nah, yang keempat apalagi memeliharakan waktu. Karena firman Allah Ta'ala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada kawa sembahyang zuhur itu di waktu asar, sembahyang asar di waktu maghrib, kada boleh. Jadi tepat waktu atau di dalam waktu termasuk kewajiban narannya. Nah, kalima menghadap kiblat. Nah, wajib juga menghendak sempurna sembahyang wajib menghadap kiblat. Ada kawan menghadap kiblat nintu tasarahku jepian. Kada bisa tasarahku tuh. Tasarah siapa? Tasarah para turang Tuhan. Nah, karena firman Allah Ta'ala dalilnya dulu lah sidin bahan dalilnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya hadapkan oleh muka kamu akan pihak Masjidil Haram, dan barang di mana ada kamu maka hadapkan olehmu muka kamu ketika sembahyang akan pihak Masjidil Haram, yakni Ka'bah maksudnya. Nah, wajib menghadap Ka'bah aja kita. Nah, amun kita yang kadang melihat Ka'bah ini beda dengan yang melihat langsung. Kalau melihat langsung wajib 100% menghadap. Tapi kalau kita kadang melihat ini 75% aja sangka kita bahwa pas menghadap, kadang masih wajib 100%. Nah, kalau yang langsung orang di Makkah itu wajib 100% menghadap dadanya ke Ka'bah. Kalau kita di Indonesia ini kadang melihat Ka'bah ya kalau. Nah, itu 75% aja keyakinan kita bahwa kita sudah menghadap. Nah, itu. Yang keenam pulang yang termasuk wajib dalam sembahyang yang kada kudu tinggal yaitu niat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Artinya hanya saja sembahyang segala amal itu, hanya saja sah segala amal itu dengan niat, dan hanya saja termasuk atau kebilangan bagi tiap-tiap seseorang itu barang yang diniatkannya. Maksud kebilangan ini apa yang dia dapat
bagi tiap-tiap seseorang itu yaitu barang yang diniatkannya. Nah, kabilangan itu maksudnya apa yang dia dapat. Bagi tiap-tiap seseorang itu yaitu sesuai yang diniatkannya. Nah, apa yang ia niatkan itu juga yang ia dapatkan. Nah, itu. Ini Sidin hanya merinci lah, belum lagi menjelaskan apa yang 12 itu hanya Sidin merinci dengan dalil-dalilnya. Karena ada syarahnya. Ketujuh, takbiratul ihram. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi takbiratul ihram pertama itu wajib. Sebab ujar Nabi, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Artinya yang mengharamkan sembahyang itu takbiratul ihram, dan yang menghalalkan dia itu yaitu salam. Maksud mengharamkan itu jangan salah paham ini. Maksudnya waktu Allahu Akbar takbiratul ihram pertama atau itu sudah haram mengerjakan sesuatu yang di luar dari pekerjaan sembahyang. Waktu kita belum Allahu Akbar takbiratul ihram boleh makan, boleh minum. Sudah Allahu Akbar kada boleh lagi makan dan minum. Itu maksudnya. Jadi haram sesuatu yang selain dari pekerjaan sembahyang. Imbah salam bang, lalu halal. Yang asalnya wayah sembahyang kada boleh makan, imbah salam boleh makan. Yang asalnya waktu belum salam tadi kada boleh makan tut, imbah salam, put jangan langsung. Boleh Kenapa? Sudah salam je. Nah, sudah salam je. Kedelapan berdiri karena firman Allah Ta'ala, ini dalil-dalilnya. Wa qumu lillahi qanitin. Artinya sembahyanglah kamu karena Allah Ta'ala hal keadaan kamu berdiri. Nah, ini berdiri ini bila mampu. Ya kalau bila mampu, kada mampu berdiri, nah, berduduk Kada kalau berduduk berapa? Apabila sembahyang wajib berdiri. Bila sembahyang sunnah berdiri. Kada wajib. Cuma bila inya mampu berdiri, bagus berdiri karena pahalanya tak banyak. Ini yang sembahyang sunnah. Amun sembahyang wajib berdiri. Nah itu. Jadi kayak semalam tuh kan sembahyang 100 rakaat ya Allah. Kada mampu lagi kita berdiri, bawa berduduk ya. Jangan dikarasi, menggitir-gitir sudahnya. Bawa berduduk. Nah itu. Kesembilan membaca Fatihah. Nah, termasuk wajib juga karena firman Allah Ta'ala. Jadi berdalil berdaan ini faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu tafsirnya menyuruh kita membaca Fatihah. Artinya maka baca oleh kamu akan barang yang mudah daripada Quran. Ke-10 rukuk. Nah, rukuk itu wajib juga dalam sembahyang. Karena firman Allah Ta'ala warka'u ma'ar raqiin. Artinya rukulah kamu serta mereka yang ruku. Ke-11 sujud. Dan 2 kali sujud tuh wajib juga hukumnya. Nah, kenapa sih memadahi yang wajib-wajib tuh? Karena yang wajib-wajib ini penentuan. Kada kau ditinggal. Karena satu persatu setiap satu-satu dari yang wajib sidin padahkan kesempurnaannya supaya mengerjakan seluruh yang wajib ini jadi sempurna. Nah, jadi kita tahu ini wajib. Maka supaya bujur sempurnakan adab-adabnya. Pintangan yang wajib ini. Nah, karena firman Allah Ta'ala masalah sujud kenapa wajib? Wasjudu lillahi wa'budu. Artinya dan sujudlah kamu bagi Allah Ta'ala dan sembahlah oleh kamu akan dia. Nah, ke-12 yang terakhir duduk nih duduk tasyahud akhir hukumnya wajib. Duduk tasyahud akhir tulis itu duduk tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal kan sunnah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya idza rafa'ar rajulu ra'sahu min akhiris sajadati wa qa'ada qadra tasyahudi faqad tammat salatuhu. Artinya apabila mengangkatkan seorang laki-laki akan kepalanya daripada akhir sujud, artinya bangkit dari sujud terakhir nih, dan duduk ia sekadar membaca tahiyat, maka sempurnalah sembahyangnya, artinya selesai sembahyangnya. Jadi duduk tasyahud akhir itu kada wajib ditinggal. Duduknya, kalau cara duduknya, nah itu boleh bermacam-macam cara duduknya. Kalau duduknya itu wajib. Amun yang sempurnanya itu duduk yang kayak kita tasyahud akhir, tawarruk ibtiras sebenarnya. Ibtiras tawarruk ibtirak. Apa? Tawarruk kah? Terserah biar aja, yang penting bujur duduknya. Nah, asal duduk ya, cuma kaifiatnya tuh hukumnya sunnah. Kaifiat duduk itu sunnah, kada wajib. Duduknya itu yang wajib. Jadi waktu tasyahud akhir ada orang bersila, santai aja kita. Yang wajib itu duduknya. Nah, itu. Ya kalau jangan apa bersilan itu aja. Nah, ini kada belajar orang nih ya.
Padahal seorang nggak tahu. Ya kalau duduknya itu yang wajib, kalau caranya itu sunnah. Maka apabila didapati, nah artinya didapati itu sudah dikerjakan yang 12 perkara itu, niscaya berkehendaklah ia. Nah ini yang ke-13-nya pulang. Bila sudah ada yang ke-12, maka kadakawa wajib ditutup dengan yang ke-13. Apa itu? Berkehendak pula kepada khotimah penutup yang ke-13-nya, yaitu ikhlas. Maka ikhlas kadakawa ditinggal. Nah, bujur benar sempurna, benar yang 12 tadi menggawinya, tapi kada ditutup dengan ikhlas, ditolak juga oleh Allah. Nah, supaya apa ikhlas tersebut? Supaya sempurna segala perkara ini sekaliannya. Jadi 12 perkara tadi jadi sempurna sebab ikhlas. Karena bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ini dalil nah kenapa wajib ikhlas nih. Nah apa dalilnya? Fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya maka sembah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Maksudnya beribadahlah, kerjakanlah yang 12 perkara itu, hal keadaan kamu ikhlas baginya pada mengerjakan agama itu. Nah jadi beribadah tuh kadang-kadang kada ikhlas, kadang-kadang amun kada ikhlas sementara bang boleh tapi sementara. Sementara ini kada ikhlas dulu karena belum paham bang ikhlas kada apa-apa, tapi ke sementara artinya kan menuju ikhlas.